Kawan saya itu bercerita bahwasanya dia adalah hampir menjadi korban. Orang Arab itu dikit-dikit bilang wallah 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 demi Allah udah biasa. Pas lu minta maaf di rumah seorang kiai di Depok, Oh. lu udah hilang ingatan lu udah ngakui, lu kan udah ngakuin sendiri di situ. Selama 14 hari ini kejadian itu 11 hari berturut-turut. Saya sangat senang ngelihat tubuh kamu saat tanpa busana. Rata-rata korbannya laki-laki, Bu. Laki-laki semua. Akhirnya saksi para korban juga udah mulai keluar. Dan ternyata nggak cuman santri, tapi artis-artis juga jadi korban targetnya. Jadi kita masih update kelanjutan kasus SAM ya, karena ini seru banget guys. Bukannya seru gimana ya, maksudnya akhirnya ada beberapa saksi para korban juga udah mulai speak up keluar. Dan waduh, ini kronologinya makin aneh-aneh guys. Ada ya yang ada korbannya ini cerita bahwa si SAM ini maniak banget nonton film gitu, film belok-belok itu. Maniak banget katanya guys. Terus ada yang juga dia bilang ke korbannya, salah satu korbannya adalah dari Sunda ya. Dia bilang, saya ini mau belajar bahasa Sunda biar fasih, harus ada transfer energi dari mulut ke mulut. Wow, tuh ada biar fasih katanya guys. Buset. Ini Gufron belajar dari dia apa gimana nih? Oke, jadi kita akan update kelanjutannya ya. Jadi di sini juga ada mulai saksi dari para korban yang sudah mulai speak up. Yang katanya udah lama sempet mau digituin juga sama si SAM ini. Jadi ini salah satu dari videonya Let's Go dapat dari Rishad Bay dia. Dia cerita bagaimana pengalamannya tentang SAM ini guys. Nah, jadi kita lihat bareng-bareng ya guys ya. 2021 bulan November saya menjadi host di salah satu event di acara di sebuah masjid di mana saya menjadi hostnya, beliau sebagai pematerinya. Dan semengerikan ini ya akhir zaman tuh, jujur pada sekitar 1 tahun atau 2 tahun yang lalu saya tuh silaturahmi ke kediaman kawan saya di Bogor. Korban-korban mereka itu kan di Bogor kan. Ada salah satu kawan saya yang saya silaturahmi ke tempat dia di Bogor. Kemudian ketika saya nunjukin satu galeri, yaitu foto tadi yang saya liatin tadi, mereka semua tertawa. Mereka semua merasa kayak innalillahi wa inna ilaihi rajiun, awas hati-hati. Kemudian saya mikir, hati-hati di mana? Kawan saya itu bercerita bahwasanya dia adalah hampir menjadi korban dari kasus yang sekarang akhirnya terkuat. Sekarang kan baru terkuat. Dan pada saat itu saya bilang, jaga lisan kamu. Ini ulama, dagingnya ulama itu beracun. Tapi yang namanya keburukan, yang namanya kebusukan pasti akan tercium dan akan terbongkar. Saya dari awal diem aja. Saya bilang ke teman-teman saya kan, alhamdulillah kalau emang beneran akhirnya sekarang terungkap. Tapi karena klarifikasinya yang baru muncul, yang mengatakan itu adalah fitnah dan dia mengatakan demi Allah, teman-teman hati-hati ya, orang Arab ya, saya alhamdulillah enggak. Orang Arab tuh dikit-dikit bilang wallah demi Allah udah biasa. Bukan kemudian menjadi kayak kalian, dia udah demi Allah udah sumpah. Beda orang kita, orang Indonesia, orang lokal, kalau ngomong demi Allah tuh kan di puncak tertinggi kita udah nggak berani buat bohong. Tapi bagi mereka tuh hal yang biasa. Bayangin kalian, saya bilang sama teman saya, kali jangan bohong, dosa besar, ini ulama. Iya, aku nggak bohong kata dia. Dia bener-bener seserius itu, tapi dia hampir menjadi korban. Wah, itu salah satunya guys. Jadi dari temennya Bang Rishad ini ya, dia cerita dia pernah hampir mau dibegituin gak Bang gitu. Bang, mau dibegituin guys. Belibet nih. Itu karena ya memang kejadiannya ini waktu kita yang tahu kan salah satu korbannya ada di Bogor. Dan dia juga waktu itu di Bogor guys. Itu temennya yang di Bogor ini cerita udah hampir dibegituin. Bahkan sampai waktu ngelihat fotonya bilang innalillahi, hati-hati gitu. Berarti kan udah banyak korbannya yang berhasil digituin. Banyak juga korbannya yang nggak berhasil digituin. Berarti ini memang sebenarnya adalah rahasia umum. Kenapa banyak yang nggak tahu ya? Karena kita cowok malu guys gitu. Contoh misalnya Let's Go, udah hampir digituin. Nggak mungkin Let's Go cerita sama temen, kemarin aku masa hampir digituin sama SAM, itu kan malu. Ih lu belok juga lu kenapa nggak ngelawan lu gitu. Kan malu guys, makanya seperti yang pepatah bilang ya, lelaki itu tidak bercerita. Nah, tapi tiba-tiba kena aja gitu. Kasian aja gitu guys. Jadi juga ada saksi yang bilang bahwa dia udah 2021 udah pernah ketemu korban. Dan sampai korban ini jedot-jedotin pala. Sampai traumanya ngeliat si SAM ini guys. Ini kan udah banyak yang saksi ngomong. Kalian masih nggak percaya juga? Waduh, kalian emang... Udah saya bahas dari sebulan yang lalu. Viralnya oleh public figure yang speak up itu udah semingguan. Baru kelabakan klarifikasi sekarang. Syaitan lagi playing victim biar dikasihani. Playing victim abuse. Giliran udah ke-spill kasus sodomi di dalam masjid, plus memfitnah Rasulullah SAW dan Sayyidina Ali, baru deh muncul. Bulan lalu itu gua tantang live streaming dari bulan lalu.
Itu aja kicap nggak berani nongol. Woi, saksi pas lu minta maaf di rumah seorang kiai di Depok, Oh, pas 11 April 2021, itu banyak banget. Lu udah hilang ingatan lu. Lu udah ngakui, lu kan udah ngakuin sendiri. Di situ, plus minta maaf atas kebejatan lu. Sampai-sampai ya, itu sampai korban itu trauma loh, ngejedot-jedotin kepalanya ke tembok. Ya. nah itu dia guys. Jadi ini Let's Go dapat dari Bang Uling Nick gitu. Dia bilang bahwa dari sebulan lalu dia udah speak up, tapi nggak rame kasusnya. Hebat Bang, makasih banget udah speak up dari bulan lalu Bang. Akhirnya ini bisa salah satu terupdate kasusnya gara-gara Abang juga nih. Nah dia cerita ada kasus ya itulah masuk lubang belakang itu di masjid di Depok gitu ya. Dan di sini juga cerita bahwa di rumah kiai, di rumah saksi ya, ada banyak saksi dan di rumah seorang kiai juga ada korbannya tanggal 11 April 2021. Nah udah disidang. Dan saksinya juga banyak dan dia mengakui bahwa dia memang melakukan hal itu. Nah, berarti 2021 udah dimaafin lagi dong. 2 kali dia dimaafin, 2017 sama 2021. Kok masalahnya kok dimaafin terus gitu loh. Ini udah berulang kali virus-virus belok-belok ini. Dan kalian dengar sendiri kan bahwa ada korbannya di sana sampai jedot-jedotin pala saking dia traumanya guys gitu. Masalahnya kan kalau orang biasa korbannya mungkin kita udah hajar guys gitu. Tapi ini kan pelakunya bukan orang biasa gitu loh, dan kita nggak tahu dengan lisannya dia, nadanya dia. Barang siapa menjamin lisannya, kemaluannya, aku jamin surga untuknya. Pemutarbalikan faktanya dia bisa aja menggerakkan massa yang malah bikin kita rugi sendiri gitu loh. Jadi Let's Go ngerti banget si korban ini benar-benar nggak berdaya dibuat oleh lisannya dia. Nah jadi kalau ada yang komen-komen, ada yang nanya ya, jadi beneran ya? Ngelakuin itu juga dia dengan tenangnya ngejelasin ke korbannya bahwa ya Rasul juga melakukan hal itu, fitnah Rasul aja dia berani, apalagi cuman klarifikasi ya kan, bilang dia semua difitnah dan mengatakan demi Allah. Masalahnya kan dia memfitnah Rasul aja dia berani gitu loh, apalagi cuma ngomong demi Allah doang gitu loh, ya kan. Ini bahkan korbannya udah banyak guys, kok kalian masih nggak percaya gitu loh. Yang bilang bingung banget nih beneran tentang fitnah sih. Kalau ada speak up soal KS itu kekerasan seksual, tolong kita berpihak pada korban dulu, bener. Coba dipikir deh, thinking it will happen to your family or to you. Lagian kalau nggak salah mah ngapain dia kabur ke Mesir, kocak. Nah, bener guys. Jadi kita kalau ada KS gini, kalau bukan memang kita ngalamin tuh kadang kita nggak percaya karena buktinya juga susah untuk dibuktikan ya. Tapi kalau dengan keterangan korban trauma dan korbannya nggak cuma 1, 2, 3, korbannya dia 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, belasan guys. Kita harus terbuka juga, otak kita jangan mandek-mandek doang gitu loh. Dan di sini juga kembali ya diceritakan oleh Habib Mahdi Alatas ya tentang kelakuan SAM ini yang benar-benar di luar kepala guys. Dan katanya waktu di Mesir dia pernah ngelakuin ya hal tersebut ke korbannya itu selama 11 hari berturut-turut. 11 hari guys, hari ini ada 7 nih sampai Minggu. Berarti dia lanjut terus ya. Jari aja ada 10, dia 11 kali. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dari hari Senin ke hari Kamis, tiap hari dia ngelakuin hal itu guys. Ke korban-korbannya. Ini, wah, ini ngeri banget ya. Ini kalian harus denger nih, benar-benar buka mata kalian guys. Buka mata dan hati kalian. Sam, di sini saya jelas-jelas aja juga nama Sam itu sebetulnya nama palsu, nama inisial, nama aslinya dia bukan Syekh Ahmad Misri, bukan. Kalau si Sam ini Syekh Ahmad Misri ini di sini masih mengancam dan meneror kepada saksi-saksi saya, kepada korban, kepada siapapun, maka saya akan speak up di media. Ada lagi korban yang satu lagi di Jogja. Yang di Jogja ini masih mendapatkan teror dari si Sam sampai hari ini. Ustazah Oki jadi saksi. Jadi saksi. Kenapa? Karena kasus yang Mesir dia ngungkap. Kasus yang di Mesir ini kejadiannya pada minggu terakhir bulan Agustus sampai dengan minggu pertama bulan September, artinya 14 hari. Selama 14 hari ini kejadian itu 11 hari berturut-turut. Di tahun? Di tahun 2025. Ustazah Oki langsung ketemu sama korban? Langsung ketemu sama korban. Bukan lewat kakaknya tadi? Bukan lewat kakaknya. Baik. Nah, setelah dia pulang ke Indonesia, kalau di keterangannya itu cuma 1 kali, tapi setelah pulang ke Indonesia, saya ketemuin si korban, saya ajak bicara, ternyata 11 hari. 11 hari. Dan si korban yang di Mesir ini yang umur sekarang baru 17 tahun, dia ini sampai maniak untuk nonton film porno. Maniak. Jadi kalau Syekh Sam mengatakan di video ini, kalau nggak salah beredar sekarang, bahwa itu adalah fitnah, saya punya buktinya semua. Baik. Pecatannya,
ya kan? Oh, saya sangat senang ngelihat tubuh kamu saat tanpa busana dan sebagainya, ya kan? Saya juga mau belajar bahasa Sunda, makanya saya mesti nyium bibir kamu. Ya, itu bukan fitnah. Dan itu rata-rata korbannya laki-laki, Bu? Laki-laki semua korbannya. Nah, itu dia guys. Wah, kalian merinding nggak dengernya? Merinding nggak? Bayangin korban 11 hari guys. Jadi Ustazah Oki ini udah ketemu korban ya. Nah, jadi Ustazah Oki ini udah ketemu korban di Mesir dan korbannya ini baru guys. Itu di tahun 2025, 2017. 2000 berapa tadi? 2021, 2025. Ini yang terbaru 2025, guys. Yang ketahuan ya, yang nggak ketahuan, ada sepanjang tahun kayaknya itu. Nah, jadi tahun 2025 kan si korban ini 11 hari. Tapi memang awalnya si korban ini bilangnya cuma 1 kali doang. Tapi kan malu ya kalau cerita kayak gitu. Akhirnya setelah dibujuk-bujuk, dibujuk mungkin bukan dipaksa ya. Ditenangkan psikologisnya kalau dia akan aman, dia baru cerita ini adalah 11 hari saya digituin gitu di Mesir. Dan ini kan anak di bawah umur guys, karena dia sekarang baru 17, berarti tahun lalu berarti masih 16 ya. Nah, jadi dia bilang ini si SAM ini ya, ini emang maniak gitu. Bukan mancing maniak mantap ya gitu, dia maniak nonton-nonton belok-belok guys. Jadi itu bukan fitnah. Jadi kalau dia memang bilang kalau Imam Syafi'i masih hidup, dia juga akan nonton seperti ini. Dan itu udah ada chat-chatannya, bukti chat udah dipegang juga sama Habib ya. Chat-chatannya bahwa aku tuh suka banget lihat kamu tuh yang tanpa busana. Dia bilang gitu ya gitu. Saya mengagumi fisikmu yang tanpa busana gitu loh. Karena kan dia orang Sunda itu. Jadi aku juga pengen belajar bahasa Sunda itu. Tapi ini cara kalau biar fasih belajar bahasa Sunda ya. Ini harus mentransfer energi dari bibir ke bibir. Waduh, memang ini orang-orang belok idenya ada aja. Belum belajar bahasa kambing, gimana belajar bahasa kambing lah? Bibir kambing dong dilumat. Nah, dan korbannya memang semua laki-laki. Nah, gimana perasaan kalian nih dengar cerita ini? Dan nggak cuman yang di bawah umur, bahkan yang ada korban satu lagi. Ini Lesu ceritain aja ya. Ada korban satu lagi yang usianya katanya 24 tahun guys. Nah, si cowok ini cerita ke SAM ya. Saya mau menikah ya gitu. Saya tuh cinta banget sama istri saya. Akhirnya saya bisa mau niat menikahi dia. Nah, akhirnya sama si Syah ini dipeluk lah gitu. Oh, selamat ya kamu mau menikah ya. Saya tuh fans banget sama Syah itu. Saya tuh mengagumi banget gitu. Oh, gitu kan biasanya kan fans sama artisnya kan gitu kan, sama idolanya kan. Jadi pas dia cerita mau nikah dibilang sama si SAM ini, "Oh ya, kamu cerita-cerita gimana kamu pengen menikah? Ayo kita ke kamar saya aja." Dibawa dia ke kamar. Nah, dibilang ya, "Mohon maaf nih," gitu. Pala tuyul kamu besar apa kecil nih? Pertanyaannya udah aneh ya. Pala tuyul kamu besar apa kecil nih? Nah, kalau misalnya kecil, pala tuyul kamu bisa zolim ke istri kamu. Karena istri kamu bisa nggak puas gitu. Coba saya lihat, nah dilihatlah, setelah lihat pala tuyulnya dipegang-pegang. Nah, seperti itulah, seperti jurus-jurusnya dia ke korban-korban lainnya lah, pegang-pegang pala tuyul gitu. Nah, jadi nggak cuman itu, setelah dia pegang-pegang ya ada lagi asisten-asistennya dia yang jadi para korban gitu. Wah, itu guys, ini bukan Lesko yang bilang ya, ini cerita dari Habib Mahdi Alatas gitu. Jadi kita lanjut juga ya, karena dia meyakini bahwa belok-belok ini adalah sebuah penyakit dan virus yang menular. Seperti Lesko bilang, memang 11-12 nih Lesko sama Mahdi Alatas nih. Sesama jenis ini penyakit, dia akan bisa menular. Ya kan? Akan Setuju, bisa menular. setuju. Apalagi membawa yang korban yang terakhir itu disuruh nonton, ada videonya sama saya, disuruh nonton video porno. Ya. Jadi dia bilang nggak apa-apa kok kalau Imam Syafi'i dan Imam Maliki serta imam-imam madhab yang lain Wih, nambah ya. masih hidup, dia juga akan nonton. Sesat nggak sih, Bu? Hah? Sesat nggak sih? Wah, ya sesat lah, Mbak. Ya. Gimana sih? Ya, saya Saya ngebayang Mbak. Kalau itu anak saya gitu. Kalau antum melakukan itu anak saya kejar antum ke lubang semut. Ke lubang semut antum, saya kejar. Dan saya dapat dari dokter Imam, itu kalau sudah dilakukan, dia akan melakukan lagi. Akan jadi Pasti pelaku, dan rata-rata yang curhat ke saya sekarang melakukan, itu pernah dilakukan begitu gitu loh. Dan ini kalau nggak kita stop, melalui tadi Habib Mahdi ini nggak bisa, makanya saya bilang, saya harus ikut di sini. Ya guys, jadi para ustadz ini juga udah meminta ya Ahmad Misri ini untuk segera bertobat. Nah, tapi dia udah nggak bisa tobat-tobat. Udah berapa kali dari tahun 2017 tuh. Sekarang udah mau berapa ya? 2026 sekarang. Udah 9 tahun berarti dia nggak tobat-tobat. Mungkin sebelumnya udah lebih parah lagi ya. Nah, karena korban-korbannya mengalami trauma berat, terus ya seperti yang bilang, bagus banget ya.
Jadi para dai dan ulama ini juga open dengan pengetahuan yang ada bahwa mereka meyakini ini yang belok-belok ini adalah virus. Kalau orang kena juga bisa menular karena semua pelakunya biasanya dari korban juga. Nah, bagus banget, makasih banget nih para ustadz dan kiai-kiai udah mulai speak up dan mendampingi para korban tentang masalah ini ya. Jadi mereka juga udah menyadari bahwa ini tuh harus di stop. Kalau enggak makin banyak korbannya. Dan bahkan ada ustadz yang marah kalau ini sampai anak saya yang kena. Wah, saya cari ke lubang semut ini nggak selamat kamu. Nah, tapi kan sekarang udah ada korban yang kena. Dan korban yang kena ini adalah seorang anak dari orang tua. Tapi kemungkinan orang tua ini tidak berpower, tidak punya keberanian yang besar, dan juga tidak punya tempat untuk cerita gitu. Jadinya dia nggak bisa sekuat ustadz-ustadz lain kalau sampai anak saya yang kena, saya kejar kamu ke lubang semut. Seluruh orang tua pasti juga ingin mengejar para pelaku ini ke lubang semut. Tapi pelaku ini hebat banget. Takutnya dia malah memutarbalikkan fakta, menggerakkan massa, malah orang tua dari korban ini yang dibawa ke lubang semut. Nah, itu bahayanya guys. Gimana menurut kalian nih guys, pendapat kalian? Apakah kalian masih percaya bahwa SM ini bukan pelaku dari kekerasan seksual ini? Ataukah kalian malah semakin yakin bahwa oh ternyata benar dia pelakunya? Ini nggak boleh dibiarin nih, kita harus kejar sampai ujung dunia pun. Nah, kasih pendapat kalian di kolom komen guys. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support Let's Go ya. Kalau kalian suka dengan video Let's Go, ada link sampai di bawah atau dari Super Thanks saja tuh join membership Let's Go guys gitu. Karena video-video Let's Go udah pasti $ring semua ya gitu. Jadi itu aja yang bisa disampaikan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.